Ya, saya lanjutkan kembali ya. Kita masuk ke metode yang pertama di sini adalah Cummins. Sebenarnya kalau kita baca-baca di paper gitu ya, Cummins ini meskipun dia itu sudah metode yang sangat lama, tetapi masih sering digunakan gitu. Alasannya kenapa? Di sini ada beberapa alasannya. Yang pertama, dia itu sangat simpel sebenarnya untuk Cummins ini ya. Jadi nanti kita akan bahas algoritmanya, simpelnya di mana gitu ya. Nah, terus dia termasuk ke hard clustering dan polythetic. Jadi, dia akan menggunakan perhitungan jarak di sini. Yang ketiga, berarti seperti yang tadi kita sudah bahas sedikit, dari data yang ada, kita akan mengelompokkannya ke dalam K-cluster, di mana berarti kita harus tentukan kita mau K-nya ini berapa. Kalau K-nya 2 berarti 2 cluster, kalau 3 berarti 3 cluster. Di sini points in its cluster similar to a centroid. Berarti kita akan mendefinisikan centroidnya terlebih dahulu. Dan yang dekat ke titik centroidnya, maka data itu akan menjadi cluster yang masuk ke cluster centroid ini. Ini adalah algoritmanya. Jadi hanya 5 baris ya kalau di sini gitu. Yang pertama berarti kita harus tentukan dulu berapa centroid yang kita mau. Di sini berarti kalau K-nya 2 berarti kan ada 2 cluster. Ada 2 cluster berarti akan ada 2 centroid. Terus akan masuk ke perulangan ya, ke repeat. Di sini kita akan membentuk K-cluster dengan cara mengassign ya, atau kita akan hitung jarak dari setiap data ke masing-masing cluster, dan kita akan assign data ini masuk ke cluster apa berdasarkan jarak ke centroidnya yang paling dekat. Itu contohnya, misal centroidnya di sini gitu ya, di sini. Terus ini datanya ya, ini berarti sebenarnya kita akan hitung data ini, misal yang data 1 ya, kita akan hitung data 1 ini ke semua centroidnya. Ya, jadi bedanya itu. Kita menghitung jarak itu ke centroid, bukan ke masing-masing data ya. Nah, kalau secara visual, atau ini sebenarnya ada perhitungan distansinya ya. Ini X1 ini kan lebih dekat ke misalnya A, B ya. Centroid B ya, berarti X1 akan masuk ke cluster B. Seperti itu. Dan di sini dia bilang biasanya yang rumus jarak yang digunakan itu adalah Euclidean distance. Setelah masing-masing data ini kita assign ke klasternya masing-masing ya, di sini kita akan recompute the centroid of its cluster. Jadi si centroidnya ini akan pindah-pindah gitu nantinya. Ya, sampai kapan? Sampai posisi centroidnya tidak berpindah lagi. Nah, untuk recalculate centroid bisa menggunakan rumus yang ini. Oke, kita coba aja ke contohnya ya. Misalkan di sini datanya punya 2 dimensi, berarti dia punya 2 atribut. Terus datanya ada 8. Ini memang contohnya teratur ya, untuk contoh aja. Jadi dari O1 sampai O8. Kita maunya angkanya 2 misalkan di sini ya. Kalau 2 berarti kita akan random. Titik centroidnya itu ada 2. Contohnya ada di C1, ini ada di C2. Di contoh ini memang posisi centroidnya itu sangat mirip dengan datanya ya, tetapi tidak selalu seperti ini. Jadi bebas bisa di random. Dari sini berarti kita akan hitung jaraknya. Hitung jaraknya gimana? Kita pakai yang Euclideans ya. Euclideans berarti rumusnya, kalau di sini ini kan X1 dan X2 ya. Misal X1 dari O1 minus X1 dari O2. Misal yang mau hitung, kita mau hitung antara O2 dan C1 ya. Berarti ini C1 gitu kan ya, kuadrat plus X2 dari O1 dikurangi X2 dari C1 ya. Ini maaf, ini O2 karena kita mau hitung yang ini ya. Jadi caranya seperti itu. Berarti ini kuadrat, kita masukkan ke rumusnya angkanya ya. Misal C1 ini, saya tulis di sini, C1 adalah 2,5 ya. Yang mau dihitung kan O2. O2 itu 4,5 ya. Berarti di sini akan 4, ini O2 ya maaf. 4 minus 2 kuadrat ya, plus
5 minus 5 kuadrat gitu, sama dengan 2 ya. Jadi jarak ke sini adalah 2. Nah, ini juga akan dihitung ke C2 berapa gitu ya. Seperti itu. Dan yang paling dekat yang mana? Ke C1 atau ke C2 ya. Ini perkiraannya mungkin sepertinya dia akan lebih dekat ke C1 ya. Kayak gitu. Tapi ya untuk memastikan teman-teman perlu menghitung ininya, jarak euclideansnya nanti. Oke, ini kan udah kita akan hitung dari masing-masing data ke setiap centroidnya. Terus habis itu kita akan update clusternya ya setelah assignment ini. Nah, cara update clusternya gimana? Kita bisa hitung rata-ratanya. Jadi misalkan ini kan yang masuk ke C1 ini adalah O1 dan O2. O1 nilainya 2,5 ya. Terus O2 nilainya tadi 4,5. Berarti ini kan kita rata-rata. Nantinya nilai C1 itu 2 tambah 4, karena ada 2 titik, berarti bagi 2 ya. Jadinya 3, X2-nya adalah 5 tambah 5 ya, dibagi 2. 3/5. Jadi perkiranya nanti setelah update ya ada di sini C1-nya. Ya. C2-nya gimana? Dengan cara yang sama ya, kita rata-ratakan X1-nya dibagi dengan 6 titik ya. Terus X2-nya dibagi dengan 6 titik. Gitu. Jadi nantinya C1 ada di sini, C2 di sini ya. Nah, ini udah satu iterasi, karena tadi posisi sentroidnya masih berpindah, berarti kita perlu iterasi berikutnya. Ya, ada iterasi 2, berarti sama seperti tadi kita akan hitung jaraknya ya. Setelah hitung jarak, kita update lagi gitu kan. Ya, sampai dia berhenti ya. Nah, setelah di sini kan ini nggak berubah sama sekali, berarti iterasinya akan berhenti di sini. Atau sebenarnya kalau mau amannya gitu ya, kita mau batasin iterasi ini harus berhenti gitu. Ya siapa tahu dia nggak berhenti gitu kan. Berarti kita bisa tambahkan parameter maksimum iterasi di sini. Kalau tadi kita lihat itu kan ini ada radiusnya ya. Jadi misal C1-nya di sini, terus dia yang bisa mengcover O1 dan O2 ya. Berarti radius si klaster pertama itu sebesar ini. Dan kalau klaster kedua sebesar ini gitu ya. Jadi Kamin sendiri itu dia basisnya sebenarnya berbasis radius ya. Radius dari mana ke mana? Dari pusat klaster yang disebut dengan centroid ke titik terluarnya kayak gitu. Jadi pada saat ini iterasi kedua dia akan berubah ya. Seperti itu, dan ini yang sudah bagus gitu. Jadinya iterasinya akan berhenti di sini. Kemudian kalau tadi kan terlihat datanya itu teratur ya. Gimana kalau datanya itu acak seperti ini? Ini kan kalau pakai supervise itu gampang ya, langsung garisnya di situ gitu. Tapi kan ceritanya kita nggak tahu si data ini klasternya mana aja gitu ya. Jadi kita nggak tahu putih hitamnya itu yang mana. Nah, maka kita bisa coba, misal yang tadi kita pakai hanya 2 klaster ya. Jadinya di sini ada C1 dan C2. Di sini kita lihat yang hitam ini ternyata ada 2 yang masuk ke C1. Iterasi 1, iterasi 2 udah mulai terbentuk ya. Tadinya ada 2 yang ke C1, sekarang udah ada 1. Terus ini iterasi 3 gitu kan. Udah mulai benar ya klasternya. Dan ini iterasi 4, dia udah berhenti. Kemudian ini problem-problem yang ada di Kamins. Yang pertama, Kamins ini dipengaruhi oleh posisi sentroid awal. Jadi tadi kan sentroidnya itu pertama kali akan di random gitu. Jadi randomannya beda ya, si Kamisnya pada saat iterasi itu juga akan berbeda. Ini contohnya ya. Kalau tadi kan sebenarnya C1 udah ada di area sini ya, ada di area yang putih. C2-nya ada di area yang hitam. Nah, ternyata pas di random sekarang, C1-nya ada di area hitam juga. Jadinya yang terbentuk seperti ini ya. Jadi ada bagian yang salah masuk gitu. Ya, yang hitam ini kan harusnya ke klaster kedua, tapi dia malah ke klaster pertama. Kemudian ini contoh lagi ya. Kalau kita lihat harusnya kan gini aja gitu untuk klasternya. Tapi ini balik lagi akan tergantung dari centroid yang kita random. Kalau misal randomnya di tengah-tengah, ya berarti dia jadinya seperti itu gitu klasternya. Kalau misal nih kita udah tahu datanya sudah terklaster dengan baik ya seperti ini.
ada satu data baru di sini. Dia akan masuk kemana gitu. Prosesnya akan sama seperti tadi, berarti si data baru ini akan kita hitung jaraknya ke C1, terus ke C2 ya. Dan kita lihat dia paling dekatnya ke C1 atau C2 gitu. Kalau jaraknya sama gimana? Ya harus tetap pilih salah satu ya. Atau kalau kita mau sebenarnya ini bisa kita perlakukan sebagai outlier atau noise. Nah, ini yang tentang outlier ya. Jadi kalau outliernya dibiarkan kita pakai gitu, berarti nanti klasternya, ini klaster biru dan klaster merah, jadinya akan seperti itu gitu. Makanya perlu sebelum masuk ke clustering atau klasifikasi, kita perlu tahu ya, data itu dia punya outlier atau tidak. Nah, kalau bentuk datanya seperti ini gimana gitu ya? Ini kan belok-belok. Ini nggak bisa pakai yang namanya K-means gitu. Kenapa? Karena K-means itu kan tadi basisnya radius ya. Radius, sedangkan dia itu grupnya itu dia bisa berbelok ini. Nah, yang kayak gini biasanya nanti pakainya yang di B-scan. Apalagi yang ini ya, meskipun sebenarnya udah jelas dia itu mana yang cluster hitam, mana yang cluster putih. Tapi ini nggak bisa pakai K-means. Jadinya kalau disimpulkan ya, di sini ada pro dan kontranya. Yang pertama pro-nya itu dia sangat simpel, tadi hanya beberapa baris saja ya. K-means ini baik untuk data yang bentuknya itu round ya. Round itu bulat gini kan. Terus ini lebih efisien dalam hal time complexity-nya. Itu jadi big O-nya hanya jumlah data dikali jumlah cluster dikali dengan jumlah iterasi. Kontranya berarti di sini ada yang pertama kan kita harus menentukan ini tuh mau berapa cluster ya gitu. Jadi kita perlu yang namanya K-nya. Dan ini K-nya beda, hasil clusternya juga akan berbeda. Yang kedua, di sini tadi kan untuk centroid ada yang centroidnya itu kita random ya. Jadi ini sangat bergantung atau sensitif kepada initial assignment ya, random awal dari centroid itu. Di sini ada sensitif terhadap noise atau outliers tadi kalau ada data yang jauh sendiri gitu ya. Nah, yang keempat di sini kalau bentuknya non-convex itu yang tadi muter-muter gini ya. Ini data lain gitu kan. Kemudian di sini non-deterministik karena di awal kita lakukan yang namanya random. Jadi hasilnya bisa inkonsisten. Di kita running pertama bisa jadi berbeda dengan running yang kedua. Ya. Kemudian bagaimana cara mengukur performansinya? Kalau pakai supervise kan ada akurasi, Evans score gitu ya, MSE, R score gitu kan. Tapi di sini gimana?